Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sayang sekali hari ini kita gak bisa nih ketemu langsung, gak bisa belajar di kelas. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Oke, di sini Bu Riris akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner atau yang disebut dengan gelombang berdiri. Jadi gelombang berdiri, gelombang stasioner itu sama aja. Nah, di gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ujung bebas dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung terikat. Kita akan membahas ujung bebas dulu nih. Jadi seperti yang kalian lihat, di sini ada sebuah tali nih. Jadi talinya itu yang berwarna biru ini. Ketika tali ini saya getarkan, saya beri usikan, maka tali ini akan bergerak naik turun. Nah, Bu, apa bedanya ujung terikat sama ujung bebas? Nah, kita lihat ujung yang kanan ini nih. Dia itu terikat pada sebuah tali. Kok nggak muncul penanya? Bentar. Oke, ini di sebelah kanan ini. Nah, dia itu bisa bergerak naik turun. Jadi ketika dia itu gelombang datang, maka bentuknya seperti yang biru ini nih. Dan ketika dia memantul, maka dia bergeraknya dari sebelah bawah. Jadi gelombang ini dinamakan dengan gelombang ujung bebas karena ujungnya ini bebas bergerak, bisa bergerak naik turun. Nah, kita tuliskan persamaan gelombangnya untuk gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang datang kita tuliskan Y sama dengan, nah karena dia berawal dari atas nih geraknya nih, berarti amplitudenya positif dan dia geraknya ke kanan, maka nanti omega T-nya negatif ya. Jadi kita tuliskan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Oke, ini adalah untuk gelombang datang. Kemudian gelombang pantulnya kita tuliskan Y sama dengan, dia gelombang yang pink ini berawal dari bawah, sehingga bisa kita tuliskan min A sin omega T. Nah, karena dia geraknya ke kiri, maka dia tandanya positif, plus Kx. Nah, sin kurang I-nya. Oke, kemudian dimanain Bu nih? Nah, karena di sini kan ada dua gelombang, makanya kita jumlahkan. Nah, Ibu kasih persamaan jadinya langsung aja. Jadi persamaan gelombang stasionernya, Y-nya, itu menjadi 2A cos Kx sin omega T. Ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Kemudian kita lihat nih, di sini yang Ibu pentulin ini, yang merah-merah ini, itu adalah perut. Nah, dia itu sebagai perut pertama. Ini sebagai perut kedua. Mana nih? Nggak muncul penanya. Oke, dan kemudian ini adalah perut ketiga. Mana nih? Penanya nggak mau keluar. Yang ini perut keempat, yang ini perut kelima. Apakah boleh Bu yang bawah ini dinamakan perut? Boleh, ini berarti perut pertama, ini perut kedua, yang sini perut ketiga, dan yang sini perut keempat. Nah, sampai seterusnya. Selain perut, ada yang dinamakan simpul. Simpul itu yang mana Bu? Yang ini nih, simpul nih. Ini simpul yang pertama. Ini simpul yang kedua, simpul yang ketiga, sampai seterusnya. Berarti dari gambar ini ternyata ada letak perut dan letak simpul. Nah, gimana cara kita mencari letak perut? Berarti mencari XP. XP adalah letak perut. Nah, XP itu dirumuskan dengan N-1 per 2 dari lambda. Nah, jadi misalnya kita mau nyari perut pertama nih,
karena kita mencari perut pertama, berarti n-nya dimasukkan 1. Jadi 1 min 1, 0, 0 per 2, 0. Jadi perut pertama itu 0. Kenapa kok 0? Karena dia tepat berada di tiangnya. Jadi ini tepat berada di tiang. Kemudian kalau misalnya mencari perut yang kedua, berarti perut yang kedua di sini nih, perut yang kedua. Berarti n-nya dimasukkan 2. 2 min 1 berarti 1, 1 per 2 dikalikan dengan lambda. Begitu pula sampai seterusnya. Terus gimana Bu kalau kita mencari letak simpul? Berarti XS nih. Kalau kita mencari XS, persamaannya jadi ini. 2N min 1 dibagi 4 dikalikan dengan lambda. Nah, jadi ada letak perut, ada letak simpul. Oke, langsung saja kita coba latihan soal dari gelombang stasioner ujung bebas ini. Pada gelombang stasioner titik simpul ke-10. Nah, di sini diketahui simpul ke-10, berarti diketahui XS. XS-nya 1,33 meter. Nah, dari ujung bebasnya. Diketahui frekuensi gelombang yaitu 50 Hz. Berarti frekuensinya nih, F-nya terbalik, F-nya diketahui 50 Hz. Oke. Tentukan panjang gelombang dan cepat lambat gelombangnya. Berarti kita mencari lambda dan mencari kecepatan. Salah nih. Mencari kecepatan atau V. Oke. Langsung saja kita masukkan. Jadi XS tadi persamaannya adalah XS 2N min 1 per 4 dikalikan dengan lambda. Oke, XS nya ketemu 1,33 sama dengan 2 kali 10, berarti 2 dikali 10 dikurangi 1 per 4 dikalikan dengan lambda. Oke, 4 nya kita kalikan silang nih ke sini. 4 kali 1,33 itu 3 kali 3 2, 3 kali 3 2 tambah 1 3, 4 kali 1 4 tambah 1 5. Jadi 5,32 sama dengan 2 kali 10 20 min 1 19 lambda. Kemudian kita bisa mencari lambda. Jadi 5,32 dibagi 19. Nah, hasilnya menjadi 0,28 meter. Kita bisa mengubah dari 0,28 meter ini menjadi senti nih. Jadi 28 senti. Oke, sudah ketemu nih lambdanya. Kemudian kita mencari cepat lambatnya atau V-nya. Kita masukkan aja ke rumus, V sama dengan lambda dikalikan F. Sehingga lambdanya tadi 0,28 dikalikan F-nya dikali 50. Hasilnya 14 meter per sekon. Oke, itu adalah contoh soal untuk gelombang stasioner ujung bebas. Pada pertemuan berikutnya nanti saya akan memberi kalian tugas untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya terus dijaga. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur yang cukup, karena daring, jangan HP-an terus ya. Kesehatannya tetap dijaga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.